Itu gaya-gaya motivator, bukan seperti Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur ini tidak layak untuk diberikan gelar Ustadz, dia motivator saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali netizen dan pemirsa Klinik Hukum Santri. Hari ini siang yang cerah ini kita akan membuat video reaksi. Ya, ini yang pertama kali kita akan lakukan karena memang ada permintaan dari para netizen atau salah satu netizen, dan kemudian netizen tersebut mengirimkan videonya mana yang perlu kita berikan reaksi. Nah, untuk menghormati pemirsa dan menghargai pemirsa yang sudah mensubscribe channel kita akan coba nih bikin video reaksi. Nah, video mana yang akan kita berikan reaksi para pemirsa? Ini adalah video tentang Ustadz Yusuf Mansur yang sedang pidato di sebuah atau sedang ceramah di sebuah sepertinya seminar, ya. Sepertinya seminar mengenai sedekah. Nah, coba nanti kita lihat ya, coba. Mau keluar, tolong pesantren diurus. Saat itu saya ngantongin $200.000. Maaf Pak, saya sampai sekarang ini bertahan tidak pakai sekretaris. Enak juga ya netizen sekalian, ternyata Ustadz Yusuf Mansur ini pernah punya uang $200.000, ya, itu ekuivalen dengan 2 miliar pada saat itu, dan dia ingin tinggal di kampung. Kalau tinggal di kampung, wah, luar biasa mewahnya itu ya, 2 miliar tinggal di kampung. Coba kita lanjutkan lagi, apa sih maksudnya ini? Tidak pakai manajemen, tidak pakai ajudan. Kalau permintaan ceramah satu-satunya ya lewat handphone saya. Dan kita tidak mencari duit lewat ceramah, melainkan lewat usaha. Saya punya $200.000 dari usaha saya. Dengan $200.000 ini, saya pengen hidup di kampung, ceritanya begitu. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pindah ke desa, kita jadi petani saja. Dengan $200.000. Ini yang cukup aneh netizen. Ya, biasanya ini Yusuf Mansur kan nyuruh sedekah. Lah kok sekarang dia punya uang $200.000, ya, $200.000. Nah, kemudian dia berhenti tidak mau bersedekah dengan $200.000 tersebut. Nah, ini cukup aneh ini. Katanya uangnya dikunci, artinya dia tidak mau mengeluarkan lagi uang untuk sedekah. Nah, ini kan aneh, biasanya dia nyuruh orang lain untuk bersedekah, sekarang dia punya uang segitu banyak namun tidak dikeluarkan untuk bersedekah. Nah, ini maksudnya apa ini jadinya seperti ini? Kita lihat coba. Kita lanjutkan lagi biar lebih jelas lagi ini maksudnya apa. Cukup aneh sih, kita lihat. Ini ekuivalen dengan 2 miliar saat itu. Saya yakin sekali kita udah hidup tenang. Di luar kebiasaan istri saya bilang begini. Iya Pak, yang $200.000 tolong dikunci ya. Jangan dipakai, jangan disedekahin. Udah cukup kita sedekah. Jangan disedekahin. Ini aneh, karena istri saya tuh selalu nomor 1. Saya udah kayak begini, masih kalah sama istri saya. Kalau cerita tos-tosan, wah istri saya udah paling gila. Tapi saat itu dia ngomong, bener nih, jangan disedekahin lagi. Udah yang ini buat kita. Saya berangkat terbang ke Lombok, saya beli pulau saat itu di sana, di Gili Trawangan. Sorry ini ya, banyak duit soalnya. Ustadz Yusuf Mansur, UYM mau berhenti untuk mengasuh pesantren. Nah, ini jadi maksudnya tadi sampai di sini ini saya jadi agak paham nih kenapa dia punya uang $200.000 atau 2 miliar. Terus dia mau quit, menenangkan diri di sebuah desa, menenangkan diri di sebuah desa. Nah, kemudian dia tidak mau bersedekah lagi, uang 2 miliar buat berfoya-foya lah, istilahnya bukan berfoya-foya, untuk hidup lah, untuk hidup bisa mewah gitu. Nah, ini cukup aneh juga ya.
mana bisa kita berhenti. Terus kenapa alasannya dia berhenti menjadi seorang pengasuh pesantren atau seorang ustadz di pesantren? Apa hanya karena udah bosen, sudah tidak menghasilkan tuh seorang ustadz, sehingga kemudian dia udahlah memutuskan untuk berdiri sendiri? Netizen ini memang cukup aneh, tapi memang gaya-gaya seperti ini ya, netizen, gaya-gaya model Ustadz YM ini itu gaya-gaya motivator, bukan seperti Ustadz. Ya, motivator ini selalu menceritakan sesuatu yang aneh di pikiran, seolah-olah seakan-akan bahkan tidak masuk akal gitu loh. Seorang Ustadz ya, yang biasanya mengajar, kemudian memutuskan diri ya, karena punya uang 2 miliar, memutuskan diri untuk istilahnya menyepi di kampung, quit, berhenti untuk mengajar. Nah, coba kita lanjutkan lagi ini. Ini cukup aneh, tapi ini memang gaya-gaya motivator, bukan gaya-gaya ustadz. Saya datang ke Gili Trawangan, saya liburan, kemudian dari sana saya kirim berita ke Jakarta, I'm quit. Saya berhenti. I quit, saya bilang saya berhenti. Tapi teman-teman di pesantren bilang, ya Allah Ustadz, pesantren masih baru, jangan berhenti dulu. Ntar kita nggak punya bapak lagi. Udahlah, jalanin aja pesantren, masa iya nggak bisa sih. Tapi kemudian hati saya luluh. Saya bilang sama teman-teman pesantren, oke deh, kalau gitu nanti saja. Kebetulan waktu itu kita punya acara. Nah ini kayaknya netizen Ustadz Yusuf Mansur mulai ragu ini. Tadi mungkin pikirannya dia quit aja lah, nggak menghasilkan ini pesantren. Mungkin ya, mungkin. Karena mungkin sudah dia punya uang 2 miliar, kemudian merasa safe dengan 2 miliar, tidak perlu bersedekah lagi. Ya kan? Kan awalnya mungkin dia pokoknya semua uang yang disedekahkan, dinolkan. Sekarang dia punya uang 2 miliar. Nah, dengan 2 miliar itu dia mungkin sudah merasa safe dan bisa hidup enak di kampung gitu kan. Dia pergi aja ke kampung, tinggalkan pesantren, karena pesantren menurut saya mungkin ya itu tidak menghasilkan. Saya coba menduga-duga karena ini mungkin cerita yang cukup tidak masuk akal, tapi ya cobalah, karena ini gaya-gaya motivator seperti ini dan kita harus komentarin ya. Menurut pemahaman saya itu sepertinya ya tadi, jadi dia mungkin merasa safe dengan 2 miliar, ingin hidup di kampung nyaman, dan dia berhenti bersedekah. Tapi lucu sekali ini karena dia terkenal sebagai ustadz yang sering kali setiap di dalam ceramahnya menganjurkan untuk bersedekah ya. Nah ketika dia quit, berhenti untuk bersedekah uangnya tersebut, ini cukup aneh. Alasannya apa? Ya, dia berhenti dari menjadi pengasuh atau menjadi ustadz di pesantren. Tapi tiba-tiba terakhir ini aku lihat di yang barusan kita lihat tadi, seolah-olah jadi dia ingin kembali lagi menjadi ustadz di pesantren. Apa karena ada sesuatu yang menarik? Nah, kita lihat nih. Secara besar tanggal 14 Juni tahun 2008 kita mengundang 3.500 perwakilan dari seluruh tanah air ada di pesantren. Apa kata teman-teman di pesantren? Ustadz, kalau mau berhenti nanti saja tanggal 16. Jangan sekarang. Waktu itu tanggal 8 Juli 2008. 8 Juni 2008. Ini aneh nih. Jadi awalnya ingin berhenti dari pesantren, ingin menenangkan diri dengan uang, membawa uang 2 miliar di sebuah kampung sana ya, dengan istri, dan berhenti untuk bersedekah karena ya lumayan 2 miliar untuk hidup kan di kampung kan luar biasa pada tahun 2008. Bayangkan pada tahun 2008, kalau saat ini dikursan sekarang di 2021 mungkin 2 miliar itu seperti sekitar 20 miliar ya, bayangkan netizen ya, punya uang pada saat itu 20 miliar. Pada tahun 2008 Ustadz Yusuf Mansur sudah punya uang 2 miliar. Antara masuk akal dan tidak masuk akal ya, tapi bisa jadi karena ini Ustadz kondang ya. Tapi anehnya kemudian dia ingin berhenti dari pesantrennya yang didirikan ya, Daku Darul Quran ya. Darul Quran ini kan didirikan sejak tahun 2008 juga ya, 2007, 2008, sekitar setahun seperti itu ya. Nah dia ingin berhenti dari pesantren, kemudian menenangkan diri. Nah
Anehnya kemudian Zaizun dia ingin balik lagi menjadi ustadz, menjadi guru, hanya karena ada acara setelah itu. Acara ini kalau nggak salah ya, prediksi saya acara peresmian Darul Quran atau apa, mungkin acara sedekah lagi. Nah, yuk kita lanjutkan lagi nih. Semakin menarik ini. Dah, karena tidak jadi berhenti, saya teleponlah Bank Mandiri Prioritas. Saya bilang sama Mandiri ini, saya nggak jadi berhenti. Rekening saya kebetulan ini rekening bersama. Maksudnya siapa aja boleh ngambil dari orang-orang tertentu di pesantren. Saya bilang sama Mandiri, sementara saya belum jadi berhenti, buka lagi akses buat 5 orang di pesantren. Rohim, Jamil, Andy, ya, sama teman-teman yang lain. Terus saya beri kabar ke Jakarta, saya bilang terserah ente, kalau mau ngambil aja seperti biasa atau di bank. Pokoknya duit aneh, duit pesantren. Kira-kira begitu. Tanggal 10 Juni saya pulang, Pak. Tanggal 14 Juni berlangsunglah acara perhelatan akbar nasional. Anda tahu, tanggal 14 Juni selesai, tanggal 15 Juni saya periksa rekening saya. Kan teman-teman ngambil nih buat pesantren tuh. Saya sudah kasih akses. Tanggal 15-nya saya periksa rekening. Nang, cek saldo dong. Unang ngirim ke saya SMS. Saya ada 30 juta, Ustaz. Ini tadi, kalau nggak salah ya tadi punya uang 2 miliar. Ya, masih di rekening tuh. Nah, kemudian dia berniat untuk tidak melakukan sedekah lagi. Jadi uang itu benar-benar 2 miliar itu disimpan untuk biaya hidupnya di kampung. Karena dia tadi maksudnya mau quit, mau berhenti untuk menjadi ustadz di pesantren. Tapi ini tiba-tiba dia berubah lagi. Ini dia kembali lagi ke pesantren karena ada acara perhelatan akbar. Dan untuk acara perhelatan akbar ini ceritanya para santrinya dibebaskan untuk mengambil uang yang ada di rekening dia yang ada di Bank Mandiri. Ya, kita lanjutkan coba. Ini semakin menarik. Waktu itu marah saya. Nah, kemudian uang itu ternyata cuma tinggal 30 setelah digunakan karena dia kan ada acara perhelatan akbar itu. Jadi untuk membiayai perhelatan akbar itu uangnya tinggal 30 juta. Bayangin saudara, 2 miliar tinggal 30 juta. Saya marah, waktu itu marah saya. Saya bilang, ini anak-anak nih gila kali ya. 2 miliar masa seminggu habis. Emangnya buat apa sih? Saya telepon tuh. Andy, lu ngapain lu? Duit seminggu langsung habis $200.000. Apa kata si Andy, Rohim dan teman-teman? Iya Ustaz, kita ngaspal jalan. Beli kebun, dirubah jadi parkiran. Beli tanah belakang, dirubah jadi tenda dan segala macamnya. Aduh, saya bilang, gimana saya ngomong sama istri saya? Ini ada masalah nih, netizen. Jadi kalau kita nilai, di situ sebenarnya Ustadz Yusuf Mansur ini terpaksa sekali. Nah, pertama yang harus dinilai, Ustadz Yusuf Mansur ini kelihatan banget bahwa dia tidak rela untuk melakukan sedekah. Karena uang 2 miliar tadi jadi 30 miliar, dia kaget dan marah. Kenapa uang dari 2 miliar ini kemudian tinggal jadi 30 miliar? Terus diterangkan bahwa uang ini dipakai untuk perhelatan akbar, itu salah satunya untuk misalnya membuat parkiran, mengaspal jalan untuk acara perhelatan akbar. Jadi yang pertama dari sini kelihatan bahwa dia sendiri sedekah, tidak ikhlas. Dia sendiri tidak rela untuk bersedekah. Terus bagaimana dia menyuruh orang lain untuk bersedekah? Ini aneh nih netizen sekalian. Perlu dikritik orang seperti ini. Tapi sebenarnya menurut saya ini Ustadz Yusuf Mansur ini tidak layak untuk diberikan gelar Ustadz. Dia motivator saja. Karena dia menyuruh orang lain sementara dia sendiri tidak rela untuk melakukan sedekah ya. Dalam cerita ini ya, dalam cerita beliau ini, dia merasa marah terhadap karyawannya, terhadap murid-muridnya yang telah mengambil uang 2 miliar itu untuk acara itu dengan berlebihan. Sementara yang kedua yang harus dicermati netizen, ini sedekah itu kan untuk orang lain ya.
misalnya ya apa, oke untuk acara agama dan sebagainya. Tapi ternyata ini sedekah sebenarnya untuk acara perhelatan akbar, untuk dirinya, untuk acara dirinya. Jadi seharusnya ini adalah sebuah acara, artinya tidak memberatkan bagi dia, wong ini untuk kepentingan dia, bukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan, katakanlah kepentingan umat Islam, kepentingan masalah umat Islam dan sebagainya. Ini sebenarnya kepentingan dia sendiri. Nah, inilah ya memang seperti ini netizen sekalian, gaya-gaya apa motivator. Dan kita lihat juga isinya dari awal sampai akhir, isinya kan cerita yang wallahu a'lam benar atau tidak itu cerita. Tidak ada yang bisa membuktikan di sini netizen. Mana tahu kebenarannya, siapa yang tahu kebenarannya apa yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada saat ini, pada seminar ini, itu memang benar-benar terjadi, kecuali Allah dan Ustadz Yusuf Mansur aja yang tahu. Nah, kalau kita cek dan dicek mungkin banyak hal yang muskil, banyak hal yang aneh gitu ya. Nah, ini kelihatan ya bahwa Ustadz Yusuf Mansur sendiri itu susah atau tidak mau bersedekah. Dan kecewa sekali karena uangnya tinggal dari 2 miliar jadi 30 juta. Enggak lanjut. Ini duit tinggal 30 juta. Di sini saya memahami satu hal, bahwa yang berkehendak atas sedekah itu sungguh bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali saya dan istri saya bilang, "Udah jangan disedekahin lagi." Ternyata duit tetap tinggal 30 juta. Jadi ini awalnya sebenarnya tidak ada niat dia untuk bersedekah untuk acara perhelatan akbar tersebut. Itu acaranya dia ya, bukan acara orang lain. Jadi sebenarnya dia harusnya ringan-ringan saja, ini bukan memberikan sumbangan atau sedekah kepada orang lain, tapi untuk kepentingan acaranya dia. Jadi mestinya ya, cuman anehnya di sini dia tidak merasa ikhlas tapi terpaksa. Nah, ini kan sebenarnya menyimpang dari konsep sedekah. Jadi sedekah itu kan seharusnya harus dilaksanakan untuk mencari ridha Allah dan harus dilaksanakan dengan ikhlas, tidak boleh karena keterpaksaan. Kalau sudah karena keterpaksaan, ya tentunya tidak ada pahalanya. Ya, jadi kalau diceritakan seperti itu, ini sebenarnya ini cerita sebuah sedekah yang karena terpaksa. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini semakin lama semakin kesini kok semakin menarik. Nanti kita lihat endingnya. Saya waktu itu akhirnya pasrah. Saya bilang, "Ya Rob, kalau emang ini adalah kehendakmu, ya sudah, saya pasrah." Tapi gimana saya ngomong sama istri saya? Akhirnya karena pahit manis adalah istri, saya ngomong sama istri, "Dek, maaf ya." "Kenapa Kak?" "Habis ya duitnya." "Masih ada sih 30 juta. "Hah? Tinggal 30 juta? "Iya." "Ya udah, itu berarti ada 30 juta. Ya kita mulai aja hidup dengan segitu. Kita mulai aja hidup dengan 30 juta. Dulu juga nggak punya apa-apa." Kata dia begitu. Adem saya. "Oh ya udah kalau gitu alhamdulillah. Berarti mama nggak marah nih?" "Pak, nggak marah. Udah kehendak Allah," katanya. Tapi ternyata Pak, 2008 itulah yang membuat saya kemudian bertambah-tambah nih soal sedekah. Anda tahu, tanggal 18 Juninya ada perusahaan operator seluler. Nah, ini netizen saya sekalian. Menjadi ini lucu sekali ya. Jadi ceritanya nih, Ustadz Yusuf Mansur sudah tidak ikhlas, terpaksa sekali itu dari 2 miliar jadi 30 juta. Tapi karena acara perhelatan akbar itu dia istilahnya menjadi semakin terkenal. Nah, ini kan artinya untuk kepentingan dia sendiri. Jadi acara tersebut sebenarnya netizen adalah untuk kepentingan dia sendiri, sehingga kemudian artinya di situ dia mendapatkan panggung untuk membesarkan namanya dan sebagainya. Bukan untuk kepentingan umat ya. Kalau kita lihat di sini, kita cermatin di sini ya dari acara ini. Pertama tidak ikhlas, yang kedua acaranya untuk kepentingan sendiri. Masa ini dinamakan sedekah? Ini tidak inline, tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh beliau untuk sedekah-sedekah. Dia sendiri tidak ikhlas untuk melaksanakan sedekah. Dia sendiri terpaksa untuk melakukan sedekah. Kalaupun kemudian Allah memberikan
jalan bagi dia setelah acara perhelatan akbar tersebut, kemudian dia menjadi terkenal dan akhirnya kata beliau menjadi bintang iklan yang dikontrak begitu mahalnya, itu mestinya tidak ada kaitannya dengan sedekahnya. Mungkin ada, ya mungkin ini ujian ya. Jadi tidak selalu netizen, jadi pemberian Allah seperti itu kan bisa diartikan dua ya, ujian bisa juga berkah. Ini bisa jadi uang yang diberikan menjadi bintang iklan adalah ujian oleh Allah kepada UIM ini. Bintang iklan di sana, menjadi ambasadornya dia. Waktu itu yang bintang iklannya ini ya, mengenai ini. Jadi tadi ceritanya kan ada acara perhelatan akbar tahun 2008 tersebut. Nah, kemudian dia akhirnya menjadi terkenal ya. Jadi karena sedekah yang terpaksa tadi, kemudian jadi terkenal ya. Akhirnya dia dijadikan brand ambassador oleh operator. Ya, masalahnya di tahun 2008 ya, ini dia menjadi brand ambassador operator seluler katanya. Ya kan? Tahun 2008, sementara pada tahun 2008 dia menggantikan Luna Maya. Nah ini masalahnya, Luna Maya ini kalau nggak salah dia terkena kasus tahun 2010. Ini cukup aneh juga nih netizen, pemirsa. Jadi kalau misalnya kita teliti secara detail ya, coba tanggal-tanggalnya, tahunnya kita cocokin di jejak digitalnya, misalnya di website atau di Google ya, kita coba cari Google jejak digitalnya, pasti netizen susah ini mencocokkan ini. Dia bilang dia menggantikan Luna Maya tahun 2008, sementara kalau kita lihat Luna Maya ya, dulu kita pernah tahu itu Luna Maya itu kena kasus dan kemudian berhenti dari semua, diberhentikan dan jadi brand ambassador dari beberapa produk itu sekitar tahun 2010. Tapi beliau ini bilang 2008 sudah menjadi brand ambassador Telkom Seluler, sebuah perusahaan Telkom Seluler, menggantikan Luna Maya. Jadi coba aja netizen, coba ditelusurin nih, karena ternyata UIM ini ya, dari beberapa sumber ya, saya baca ya, dari buku-buku ya yang menceritakan tentang kegiatan dan aktivitas beliau ini. UIM ini menurut buku-buku tersebut banyak sekali cerita-ceritanya yang fiktif gitu loh. Ya sebenarnya saya tidak aneh lagi, karena seorang motivator tuh kebanyakan ceritanya fiktif. Jarang sekali cerita nyata, karena cerita nyata tentunya sangat susah untuk disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari motivator ini. Kalau misalnya maksudnya motivator ini untuk misalnya agar orang bersedekah dan sebagainya, maka kalau itu cerita nyata, terkadang kalaupun itu misalnya nyata, biasanya dibumbu-bumbuin sehingga kemudian cerita yang nyata itu menjadi tidak sama sekali, jauh berbeda dengan cerita aslinya. Ini biasa dari motivator, jadi saya tidak aneh. Jadi kemudian netizen sekali ketika diceritakan seperti ini oleh seorang motivator. Ya, Yusuf Mansur ini saya anggap sebagai motivator karena isinya kan bukan agama, isinya kan untuk motivasi sedekah saja. Jadi lebih bagus dia dianggap sebagai motivator. Nah kalau ceritanya seperti itu, jangan keburu langsung yakin bahwa cerita itu benar. Karena memang ini hanya sebuah cerita, mungkin saja sebuah cerita yang dibuat-buat fiktif, atau cerita yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata tapi dibumbuin sehingga sudah jauh berbeda dengan kisah nyatanya. Jadi dia mendapatkan kemudian ini dia kembali lagi menjadi ustadz karena mendapatkan kontrak atau sebagainya. Ini maksudnya seperti apa? Apa karena dia mendapatkan kontrak itu kemudian dia ingin jadi ustadz? Artinya kan apa? Orientasi beliau untuk menjadi ustadz adalah karena menghasilkan, karena ada money, ada uang di dalamnya. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau dilihat dari ekspresi di sini, dia dari apa yang diomongkan, apa yang diceritakan, seolah-olah menimbulkan persepsi pada saya bahwa
beliau sebelumnya ingin mengundurkan diri sebagai ustadz di dalam sebuah pesantren Darul Quran yang dibikin oleh beliau, mengundurkan diri dan menyepi di sebuah kampung dengan membawa uang dengan biaya hidup atau uangnya yaitu 2 miliar. Nah kemudian karena mungkin persepsi saya kalau lihat ini adalah karena dia tidak melihat bahwa Darul Quran atau pesantren didikan ini menghasilkan uang, sehingga dia ingin hidup lebih nyaman. Kan menjadi guru pesantren tidak nyaman menurut beliau, sehingga dia tinggalkan, dia ingin keluar dari menjadi guru pesantren. Ini ada persepsi yang timbul. Silakan nanti netizen bisa lihat sendiri dan memberikan persepsi sendiri, dan saya yakin persepsi saya tentang ceramah ini tidak jauh berbeda dengan persepsi para netizen, para pemirsa sekalian, bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini ingin keluar dari pesantrennya Darul Quran, ingin menyepi, ingin menenangkan hidup karena menganggap sebagai ustadz, sebagai pengasuh sebuah pesantren itu tidak menghasilkan uang, tidak memberikan kenyamanan hidup. Lah memang sebagai untuk menjadi guru, untuk pengasuh itu memang pengabdian, ya. Pengabdian bukan untuk cari uang sekadar cari uang saja, cari penghidupan, bukan. Penghidupan perlu, tapi pengabdian karena ini sifatnya adalah menunjukkan pengabdian kita kepada Allah. Jadi jangan selalu menghitung-hitung kalau ingin jadi ustadz. Jangan selalu memikirkan berapa saya harus bayar, berapa saya harus nyaman kalau ingin jadi ustadz. Kalau ustadz lillahi ta'ala, nanti Allah yang menjamin hidup kita. Itu seharusnya, ya. Ini persepsi yang kita. Nah, kemudian beliau kembali lagi untuk menjadi ustadz. Karena apa? Karena dengan adanya acara itu dia menjadi terkenal dan mendapatkan kontrak di Telkom Seluler. Nah ini artinya apa? Dia kembali untuk menjadi pengasuh, menjadi ustadz karena melihat bahwa ada potensi uang, ada potensi penghasilan yang cukup untuk nyaman. Nah ini kan sebuah motivasi yang seharusnya kita hindari di dalam membuat sebuah pesantren. Motivasi membangun pesantren, motivasi menjadi ustadz jangan semata-mata untuk mencari penghasilan. Ingat bahwa pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih bernilai dibandingkan uang yang ada di dunia ini. Gitu. Uang penting, tapi tidak perlu harus itu yang menjadi lebih utama. Yang lebih utama adalah mencari ridho Allah. Ini sebenarnya ya ini tipe-tipe motivator murni menurut saya netizennya. Sangat jauh dari pidato ustadz. Pidato ustadz tidak menggambarkan seperti semuanya. Untuk melakukan aktivitas itu harus didasarkan karena mencari ridho Allah, bukan mencari uang, mencari kenyamanan. Ini kan ya biasa ya. Saya ulang lagi, ini motivator kayak motivator. Ya. Jadi dia menggambarkan bahwa dia ingin lebih mahal dari Luna Maya saat itu. Jadi berapa Luna Maya dibayar oleh Telkom Seluler itu, dia minta 10 kali lipat. Ya, kan? Tapi masalahnya ini kan cuma cerita beliau. Ya beliau bisa bercerita apa saja, tidak ada yang mencoba mengkonfirmasi, dan dia yakin juga tidak ada orang yang usil untuk mengecek. Dan susah sekali mengecek ke Telkom Seluler berapa sih gajinya pada saat itu. Ya, bisa jadi ini cuma gaya berlebihan untuk memberikan motivasi. Memang motivator seperti itu. Jadi kebenaran dari apa yang diomongkan oleh beliau ini patut disangsikan, ya. Karena beliau juga cuma ngomong saja, tidak memberikan buktinya, kontraknya misalnya, ya. Ya bagaimana kita tahu apakah apa yang diomongkan beliau ini benar atau salah, para netizen. Ya. Ya, bayangkan pada saat itu Luna Maya, ya kan? Tapi tadi yang saya umumkan, Luna Maya ini baru berhenti menjadi brand ambassador ketika menjadi masalah dengan Ariel kalau saya salah. Di tahun 2010, sementara ini beliau cerita 2008. Pada tahun 2008 kalau nggak salah, kalau nggak saya ingat saya itu ya di jejak digital kita bisa lihat. Tahun 2008 itu moncer-moncernya Luna Maya. Jadi mestinya pada saat itu Luna Maya masih menjadi brand ambassador. Agak-agak muskil, agak aneh ini cerita. Ya tapi ya kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Kalau kita konfrontir mungkin baru tahu dengan data-data, beliau keluar data dan sebagainya. Nah ini memang tipe-tipe ciri motivator. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini soal PD juga. Ini saya lebih mahal. Luna Maya. Jadi Luna Maya sudah akan berakhir.
Lalu dipilihlah saya untuk menggantikan Luna Maya. Saya tidak perlu beritahu apa operatornya, saudara pasti tahu. Pitching selesai, dalam hitungan hari langsung saya disetujui. Udah, Ustadz jadi ambasador kita. Sampailah pada tahap kontrak. Begitu kontrak, musyawarah soal kontrak, ada GM-nya dia, kemudian nanya begini ke saya. Ustadz, berapa nih kita harus bayar Ustadz? How much we should pay you Ustadz? Waktu itu saya cuma bilang begini, berapa ente bayar Luna Maya kaliin 10. Ini masalahnya nih, netizen sekalian. Ya dia bilang, jadi dari apa, tinggal tadi $200.000 dalam 2 minggu ya, netizen sekalian, menjadi $500.000 ya. Susah dicek kebenarannya ya, karena beliau tidak memberikan nilai kontrak tersebut ya. Nah ini gaya-gaya motivator yang kita harus selalu awas. Tidak semua yang diceritakan oleh motivator adalah merupakan sebuah kisah nyata.